Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Failaila Patadari. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di tahun 2014, di kota Delhi kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda cerdas lulusan sarjana teknik. Pria tersebut bernama Raghu. Meski gelarnya sarjana teknik, tapi si Raghu ini hanyalah seorang pengangguran yang telah menganggur selama 4 tahun lamanya. Karena si Raghu ini sangat pilih-pilih dalam bekerja, ia hanya ingin bekerja jika pekerjaannya itu sesuai dengan jurusan kuliahnya saja, atau yang berhubungan dengan bidang arsitek saja. Ia sama sekali tak mau bekerja di bidang lain. Kehidupan Raghu sangat berbanding berbalik dengan adiknya yang bernama Kartik. Saat ini Kartik telah bekerja di sebuah perusahaan besar yang berfokus di pengembangan IT dan berpenghasilan yang lumayan besar. Sehingga Kartik selalu menjadi kebanggaan bapaknya yang bernama Krishnamurti. Karena hal tersebut juga membuat bapaknya sangat kesal pada si Raghu. Bahkan setiap hari mereka berdua selalu cekcok karena status pengangguran yang bertahun-tahun melekat erat dalam diri Raghu. Raghu juga terus menjadi bahan gibahan tetangga dan warga di kampungnya. Meskipun dianggap tak berguna oleh bapaknya, si Raghu sangat bersyukur memiliki seorang emak yang selalu pengertian, yang tak pernah mempermasalahkan status Raghu yang seorang pengangguran. Karena ia yakin bahwa suatu hari Raghu pasti akan menjadi orang yang sangat sukses. Saat makan malam, emaknya bercerita tentang tetangga baru mereka yang memiliki seorang anak gadis cantik bernama Salini. Mendengar hal tersebut membuat Raghu jadi kepo. Secantik apa sih Salini ini? Kemudian ia mulai mencari cara cuma untuk melihat si Salini. Namun semua cara yang Raghu lakukan tak membuahkan sebuah hasil. Ia tetap tak kunjung bertemu dengan Salini dan malah bertemu dengan ibunya Salini. कितनी कमीनी सास है ये ना? ओह, तो वो सोई है क्या? Hari itu Raghu terus dihantui rasa kepo dengan wanita yang bernama Salini. Bahkan setiap malam ia selalu memantau tetangga itu dengan teleskop buatannya yang sendiri. Namun aksinya itu kepergok oleh emaknya. "Hayo, kamu lagi ngapain?" ungkap emaknya Raghu. Hal itu tentu membuat Raghu kaget dong. Saat itu ibunya melihat teleskop buatan Raghu yang menurutnya sangat bagus. Sebenarnya Raghu ini cerdas, tapi ibunya heran kenapa kamu tak kunjung mendapat pekerjaan. Di zaman sekarang keahlian dan kecerdasan gak cukup buat dapat pekerjaan, Mak. Yang penting itu sekarang harus punya orang dalam. Karena kekuatan orang dalam lebih kuat, ungkap Raghu. Kemudian si Raghu meminta uang 200.000 pada emaknya. Karena besok dia akan pergi ke acara ulang tahun temannya. Di saat Raghu sedang dandan dan bersiap untuk berangkat ke pesta, ibunya datang dan memberikan uang pada si Raghu. Awalnya Raghu menolak karena uang yang diberikan itu cuma 20.000 saja. Tetapi akhirnya Raghu pun terpaksa menerimanya. Karena ia sadar ibunya pasti nggak punya duit. Lumayanlah buat beli sablak. Dan di saat yang bersamaan Raghu dibuat kaget setelah mengetahui kalau adiknya telah membeli mobil baru. Dan saat itu juga ayahnya langsung membangga-banggakan adiknya di depan Raghu. Secara tidak langsung sebenarnya ayahnya ini nyindir si Raghu. Hal itu membuat Raghu sedikit kesal. Tapi ia tak terlalu memperdulikannya. Ia tetap berangkat ke pesta temannya dengan menggunakan sepeda legend miliknya. Dan ternyata semua teman-teman Raghu adalah lulusan sarjana juga. Tapi mereka semua pengangguran, sama seperti Raghu. Bahkan mereka sering menyebut diri mereka sebagai pengacara atau bisa disebut pengangguran banyak acara. Malam itu Raghu pulang dalam keadaan oleng karena banyak minum tuak. Namun malam itu ada seorang gadis yang tak sengaja menyerempet Raghu yang membuat Raghu terjatuh. Dan ternyata itu adalah si Saline, gadis cantik tetangga sebelah rumah. Namun karena lagi oleng, si Raghu tak sadar kalau gadis yang saat ini bersamanya adalah gadis yang selalu membuatnya penasaran. Saat itu juga Raghu yang sedang oleng terus ngoceh-ngoceh dan menceritakan tentang dirinya pada Salini. Dan alasannya mengapa ia diperlakukan berbeda dengan adiknya. Kemudian Raghu meminta bantuan Salini untuk menelpon ibunya agar membukakan pintu. Karena kalau bapaknya tahu Raghu mabok, tamatlah riwayatnya si Raghu ini. Keesokan harinya saat Raghu akan bermain kriket, ia malah melihat adiknya sedang ngobrol dengan Salini. Hal itu membuat Raghu sedikit cemburu dan berpikir bahwa si Salini ini kayaknya suka sama adiknya. Tapi saat itu Salini mendengar cerita tentang Raghu dari ibunya dan ia berkata bahwa
si Ragu ini adalah seorang pria cerdas dan juga baik. Tapi ia heran karena setiap kali Ragu mencari pekerjaan ia selalu ditolak. Mendengar hal tersebut membuat Salini malah tertarik dengan Ragu dan kepo dengan kehidupan Ragu. Karena hal itu membuat Salini ingin mengetahui tentang Ragu lebih dalam lagi. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Arun. Ia merupakan anak dari seorang pengusaha kaya raya dan saat itu ia dipercaya untuk mengambil alih cabang perusahaan milik ayahnya. Akan tetapi mereka ini sering menjalankan bisnisnya dengan cara-cara yang haram dan juga ilegal. Mereka selalu memaksa para warga agar mereka mau menjual tanah mereka. Di saat yang bersamaan si Ragu datang ke kantor perusahaan Arun untuk melamar pekerjaan. Akan tetapi dengan songongnya si Arun ini malah menolak Ragu. Karena penampilan Ragu yang kucel dan gak pantas bekerja di perusahaannya. Hal itu tentu saja membuat Ragu frustasi. Ia duduk di pinggir jalan sambil membanting surat lamarannya. Sementara itu, Ragu tak mengetahui jika Salini ini terus memperhatikan Ragu dari kejauhan. Melihat hal itu membuat Salini merasa kasihan pada Ragu. Kemudian ia pun menelpon Ragu dan mengajak si Ragu ini jalan-jalan biar gak terlalu stres. Saat itu Salini memberitahu bahwa sebulan lagi ia akan ulang tahun. Dan nanti ia mau beli HP iPhone lah. Si Ragu yang memang udik atau sompo, ia pun bertanya pada adiknya berapa harga iPhone dan ia berkata bahwa ya harganya sekitar 10-15 jutaan lah. Mendengar hal tersebut membuat si Ragu kaget. Keesokan harinya Ragu pun terus berpikir dan mencari cara bagaimana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Tanpa sengaja ia melihat seorang mempermalukan adiknya. Melihat hal itu sebagai seorang kakak, Ragu tak tinggal diam. Ia langsung berlari dan mengejar pria itu. Tak berselang lama ketika Ragu baru sampai di rumahnya, ia digerebek oleh segerombolan pria. Dan ternyata mereka adalah preman suruhan dari pria yang dipukulnya tadi. Mereka pun langsung menghajar Ragu. Meski awalnya Ragu sempat babak belur karena dikeroyok, tapi ia mampu bangkit dan menghajar balik mereka semua hingga keok. Ayahnya yang tahu kalau si Ragu ini berkelahi, ia pun langsung memarahi Ragu karena selalu saja buat masalah. Sedangkan Ragu hanya bisa diam tanpa berkata apapun. Saat emaknya sedang mengobati lukanya, ibunya kemudian memberikan sebuah gelang jimat. Hal itu bertujuan agar Ragu tak gampang bermain tangan pada siapapun. Ragu yang tak tahan lagi dengan ocehan bapaknya, ia pun terpaksa bekerja di call center. Akan tetapi karena pekerjaannya itu tidak berhubungan dengan bidangnya, ia sangat merasa bosan dan setelah Ragu menerima gaji pertama, si Ragu langsung resign. Saat itu Ragu digaji 7 juta per bulan. Dan ia memberikan 1 juta pada emaknya, sementara sisanya yang ia miliki ia berniat untuk membeli iPhone second sajalah buat hadiah ulang tahun Salini. Karena kalau beli baru uangnya mana cukup. Namun saat Ragu akan pergi ke konter, ia malah melihat adiknya sedang menangis. Saat itu Kartik meminta bantuan Ragu untuk memberinya pinjaman uang sebesar 6 juta. Karena uang yang dipinjam dari bapaknya telah hilang. Melihat kondisi adiknya membuat Ragu tak tega. Ia pun akhirnya memberikan semua uangnya pada Kartik dan mengurungkan niatnya untuk membeli iPhone. Singkat cerita, malam itu Ragu datang ke acara ulang tahun, kemudian Ragu memberikan sebuah hadiah untuk Salini. Dan Ragu berkata bahwa jangan dibuka sekarang ya, bukanya nanti aja kalau pesta udah selesai. Saat Salini membuka kotak tersebut, ternyata itu adalah sebuah teleskop yang dibuat oleh Ragu. Sementara itu ayahnya yang tahu kalau Ragu telah berhenti bekerja, membuatnya sangat kesal dengan Ragu. Tak berselang lama, ayahnya itu mencium bau rokok dan curiga kalau bau itu berasal dari kamar Ragu. Ia pun langsung pergi ke kamar Ragu, sementara itu Ragu tak sadar kalau ada bapaknya malah menyemburkan asap rokok itu tepat ke wajah ayahnya. Karena hal itu membuat ayahnya sangat marah dan ia berkata bahwa kalau Ragu hanyalah beban bagi keluarga dan tak berguna sama sekali. Ia pun membanding-bandingkan Ragu dengan adiknya yang sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan ia berkata bahwa kalau bisa minta ia sama sekali tak sudi kalau Ragu dilahirkan untuk jadi anaknya. Mendengar hal itu membuat Ragu merasa sakit hati dan ia berkata kalau ia akan pergi dari rumah, namun tiba-tiba ibu langsung menamparnya. Ragu yang sakit hati dengan orang tuanya ia pun memutuskan untuk beli tuak dan mabok aja lah. Kemudian tak berselang lama Salini menemui Ragu. Saat itu Salini bertanya apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa sekarang sikap Ragu semakin memprihatinkan. Dalam kondisi mabuk, Ragu lalu mencurahkan isi hatinya. Ia berkata kalau hidupnya telah hancur lantaran ia tak dianggap sebagai anak oleh keluarganya. Mendengar semua curhatan itu, Salini ini pun dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya si Ragu ini hanya membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Salini pun kemudian berusaha menenangkan Ragu. Keesokan harinya ayahnya meminta Ragu untuk menemani ibunya karena dia akan pergi bersama Kartik di Delhi.
Ayahnya meminta agar jangan pernah meninggalkan ibu sendirian karena sang ibu menderita penyakit jantung. Akan tetapi saat ayahnya telah pergi, si ragu ini malah pergi ke kuil untuk berdoa. Dan di saat yang bersamaan, Salini juga datang ke kuil tersebut. Kemudian mereka pun ngobrol bareng. Dan saat itu ragu berkata bahwa ia tak mengingat apapun yang dikatakan Salini semalam. Hal itu membuat Salini sedikit kesal. Kemudian ia pun berkata, ia akan memberitahunya lagi asalkan ragu mau mengajaknya jalan-jalan. Tanpa berpikir panjang, ragu pun menyetujui. Bermodalkan sepeda legend miliknya, mereka pun pergi untuk jalan-jalan mengelilingi beberapa tempat. Kemudian mereka pun berhenti di sebuah pantai dan saat itu juga Salini pun menceritakan kembali semuanya kepada ragu. Di saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba ragu mendapatkan telepon dari ibunya, namun saat itu ragu malah mengabaikannya. Meskipun berkali-kali ibu menelpon, akan tetapi saat pulang ke rumah ragu dibuat bingung ketika ia melihat banyak orang di rumahnya dan betapa terkejutnya ragu ternyata ibunya telah meninggoy. Seketika ragu menjadi lemas, ragu hanya bisa terdiam, ia merasa sangat bersalah sambil menatap jenazah ibunya tercinta. Singkat cerita, setelah 3 bulan setelah kematian ibunya, si ragu memilih tinggal sendiri di sebuah saung yang dibuat menggunakan terpal. Salini yang mengetahui hal itu, ia pun mencoba menghiburnya, namun di saat yang bersamaan, terlihat beberapa rombongan mobil datang ke rumahnya ragu sambil membawa beberapa bingkisan. Kemudian ayahnya pun memanggil ragu untuk bertemu dengan orang-orang tersebut dan ternyata pria itu bernama Ran Kumar, seorang manajer perusahaan teknik sipil di Chennai. Kedatangannya saat itu yaitu untuk mengucapkan banyak terima kasih pada keluarga ragu karena berkat ibu mereka, kini putrinya yang bernama Anita bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Dan ternyata paru-paru ibu ragu itu disumbangkan untuk Anita yang hancur karena kebiasaan merokok sewaktu kuliah. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Raju Kumar berkata bahwa ia memenuhi apa saja yang keluarga ragu inginkan. Akan tetapi saat itu ragu berkata bahwa kalau mereka tidak menginginkan apapun, kemudian ragu pun langsung pergi ke kamar ibunya. Di hadapan foto ibunya, si ragu ini menangis sejadi-jadinya dan ia meminta maaf karena tak memperdulikan ibunya saat ibu membutuhkan bantuannya. Dengan penyesalan yang terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Hal tersebut disaksikan oleh ayahnya. Seketika ia pun langsung memeluk ragu dan ia juga meminta agar ragu jangan menyalahkan dirinya saja. Karena ini semua memang sudah takdir Allah. Dan setelah kejadian itu, kehidupan ragu mulai berubah drastis. Kini ragu mulai mengambil semua pekerjaan rumah yang biasa dikerjakan. Hingga suatu hari, saat itu ragu didatangi oleh Anita. Saat itu ia menjelaskan bahwa dirinya diutus ayahnya untuk meminta agar ragu mau bekerja di perusahaan ayahnya. Awalnya ragu menolaknya, akan tetapi Anita terus membujuk sambil memohon maka ragu mau ikut bersamanya. Saat itu ragu teringat dengan paru-paru ibunya yang dipasangkan di tubuh Anita. Ia pun akhirnya menyetujuinya karena ragu melihat ibunya ada di tubuh Anita dan sejak saat itu ragu sangat menghormati Anita, bahkan yang memperlakukan Anita seperti seorang ibu. Singkat cerita, setelah 6 bulan berlalu, saat itu Raju Kumar berhasil memenangkan tender mega proyek pembangunan rumah susun. Kemudian ia pun mempercayakan proyek itu kepada ragu. Akan tetapi saat itu ragu sempat menolaknya karena ia merasa belum pantas. Dan ragu menunjuk pria ada di sampingnya yang bernama Sundaram karena menurutnya sebagai senior dan lebih layak. Akan tetapi Raj Kumar berkata bahwa meskipun ragu anak baru, tapi setelah ia melihat potensi yang ada di dalam diri ragu, ia pun mempercayakan semuanya pada ragu. Sementara itu di tempat lain, Arum si pria sombong tampak kecewa karena dia tak memenangkan tender mega proyek tersebut. Saat itu Arum tahu jika ragu yang memegang proyek tersebut membuatnya semakin marah. Saat itu ia berambisi untuk menghancurkan karir ragu. Saat itu ia tak mau melibatkan ayahnya dalam rencana tersebut. Karena ia mau menunjukkan jika ia mampu tanpa bantuan ayahnya. Arun kemudian menjelaskan misi itu tanpa sepengetahuan ayahnya. Sementara itu kini sang ayah merasa sangat bangga pada ragu karena pencapaiannya. Akan tetapi hal itu tak membuat ragu bahagia karena tak ada ibunya di sampingnya. Ragu menangis sedih ketika ia mengingat kembali perkataan ibunya yang meyakini bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang sukses. Ragu sangat mengharapkan ibu bisa melihatnya saat ia sudah menjadi orang yang sukses dan merasa bangga karena mereka memiliki anak sepertinya. Salini yang melihat itu langsung menghampirinya dan mencoba menenangkan ragu. Singkat cerita, besoknya ragu pun pergi ke lokasi untuk meninjaunya. Kemudian ragu pun menjelaskan rancangan bangunan kepada warga yang ada di sekitar lokasi. Ragu juga berkata bahwa ia ingin semua warga terlibat dalam proses pembangunan ini. Dan ragu akan membayar para warga dengan bayaran yang layak. Mendengar hal itu tentu saja membuat para warga sangat senang dan siap mendukung semua proses pembangunan.
Keesokan harinya proses pembangunan rumah susun pun dimulai dan terlihat warga sangat bersemangat. Akan tetapi saat itu Ragu mendapat sebuah kendala di mana saat ia memeriksa material yang disediakan oleh para vendor, Ragu menemukan kualitas batu bata yang gak sesuai kesepakatan. Ia pun memerintahkan untuk mengembalikan material tersebut dan ternyata dalang dari semua ini adalah si Arun yang berusaha menghancurkan Ragu. Bersama anak buahnya ia terus berusaha untuk menghancurkan Ragu, bahkan si Arun ini menghasut para warga agar mereka mogok bekerja karena Ragu adalah orang yang licik. Ragu yang mendengar hal tersebut membuatnya sangat frustasi karena beberapa bulan lagi ia harus menyelesaikan proyek itu. Akan tetapi semua usaha Arun ternyata sia-sia karena para warga tak sedikit pun terpengaruh dengan omong kosong Arun. Sementara itu, Ragu yang menyadari kalau proyek tersebut tidak akan selesai tepat waktu karena ia kekurangan personil untuk pembangunan ini. Ragu kemudian mencari cara lain agar pekerjaan itu bisa lebih cepat. Dengan ide cemerlangnya, ia pun melakukan siaran langsung menggunakan akun Facebook miliknya. Dan Ragu berkata bahwa kalau dirinya sedang membutuhkan para insinyur muda untuk membantu pembangunannya. Bahkan, dan ia akan berjanji memberikan bayaran yang sesuai untuk mereka. Tak disangka live itu viral dan ditonton oleh ratusan insinyur muda yang nganggur, sehingga tak sulit untuk Ragu untuk mendapatkan orang untuk membantunya menyelesaikan proyek miliknya. Sementara itu, Arun yang mengetahui hal tersebut justru semakin ketar-ketir karena Ragu bukanlah orang yang bodoh dan mudah dikalahkan. Arun hanyalah pria pengecut yang berlindung di balik nama besar ayahnya, ungkap Ragu. Mendengar hal itu membuat Arun sangat marah. Ia pun menyusun sebuah rencana lain untuk menghancurkan karir Ragu. Ia menyewa para preman-preman kerucu untuk menghajar semua anak buah Ragu. Dan benar saja saat itu ketika para warga sedang bekerja, tiba-tiba mereka diserang oleh para preman bayaran Arun. Preman itu langsung menghajar semua para pekerja Ragu hingga mereka semua terluka. Melihat kondisi yang semakin parah, Ragu pun langsung menelpon polisi untuk mengamankan lokasi dan para pekerja yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Saat itu Ragu diwawancarai oleh media mengenai kejadian yang menimpa Ragu dan juga para pekerjaannya. Akan tetapi Ragu berkata bahwa ia tak mengetahuinya, walaupun sebenarnya Ragu tahu pasti dalang dari semua ini adalah si Arun. Ragu tak ingin menyebarkan berita ini kepada media karena ia hanya ingin menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Sementara itu ayah Arun sangat marah karena mengetahui kalau ini semua perbuatan anaknya. Karena kebodohan yang dilakukan anaknya, nama baik perusahaan yang selama ini puluhan tahun ia jaga akan hancur dengan sekejap. Saat itu mereka dikejutkan dengan kehadiran Ragu di kantornya. Hal tersebut tentu saja membuat mereka semua panik. Ragu berkata bahwa ia sudah tahu semua ini dan ini semua adalah ulah dari Arun. Ragu tak menginginkan apapun, Ragu hanya ingin Arun meminta maaf kepada seluruh pekerjanya. Kan tetapi bapak si Arun ini bukannya minta maaf, ia malah menghina Ragu dan membantah semua tuduhan karena Ragu gak punya bukti. Mendengar hal tersebut membuat Ragu emosi dan langsung memukul Arun. Tak terima anaknya dihajar, Ragu, ayah Arun mengancam akan melaporkan Ragu ke polisi. Akan tetapi Ragu tak takut sedikit pun dengan ancaman yang diberikannya. Ragu kemudian menunjukkan sebuah alat rekaman yang telah merekam semua percakapan setiap kali Arun mengancam Ragu. Bahkan, ia juga punya rekaman ketika anak buah Arun menyerangnya. Akan saya beri waktu 1 jam kepada Arun untuk meminta maaf di hadapan para pekerja. Dan jika Arun tak melakukan hal tersebut, maka Ragu akan menyebarkan rekaman yang ia miliki pada media, ungkap Ragu. Dan ia pun pergi meninggalkan mereka karena tak ingin nama baik perusahaan ayahnya hancur karena Arun pun terpaksa mengikuti kemauan Ragu untuk meminta maaf pada seluruh pekerja dan mengakui semua perbuatannya. Dan setelah kejadian itu ayahnya sangat marah kepada Arun karena kebodohan Arun perusahaan ayahnya terancam bangkrut. Ayahnya pun kembali mengambil alih perusahaannya. Bahkan ia mengharapkan Arun untuk terlibat dalam perusahaannya. Singkat cerita setelah kejadian itu kini pembangunan rumah susun pun hampir selesai dengan sempurna sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kini mega proyek bernilai miliaran tersebut tampak sudah siap diresmikan dan siap ditinggali oleh para warga. Hal tersebut membuat Ragu sangat bahagia. Siang itu dengan menggunakan sepeda legendanya, Ragu pergi menuju ke lokasi untuk acara peresmian. Namun dalam perjalanan tiba-tiba saja ia dihajar oleh para preman bayaran yang disewa Arun. Ragu yang jago gelut dapat dengan mudah menghajar para preman itu satu persatu. Arun yang melihat keganasan Ragu langsung kena mental dan mencoba untuk kabur dari lokasi kejadian. Akan tetapi Ragu berhasil menahannya. Ragu kemudian meminta Arun keluar dari mobil dan meminta Arun untuk melepaskan bajunya untuk Ragu pakai. Aku tak dendam kepadamu, aku bisa saja menghabisimu. Tapi aku tak ingin punya banyak musuh, aku hanya ingin banyak teman, ungkap Ragu. Tanpa rasa dendam sedikit pun, Ragu kemudian mengajak Arun ikut ke lokasi perumahan untuk menyaksikan bersama acara peresmian.
Ragu yang dulunya dianggap sebagai beban dan tak berguna, justru dengan kerja kerasnya ia mampu membuktikan jika dirinya bisa menjadi orang yang sukses dan film pun selesai.